Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rasa syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat sehat, atas nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita hari ini bisa berjumpa kembali mengikuti kajian online pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Ferry Setiawan, selamat datang Pak Ustadz. Ya. Yang kami hormati kepada teman-teman, yang kami muliakan kepada seluruh peserta pengikut kajian online pada siang hari ini. Semoga dalam hadirnya kajian siang hari ini menjadikan amal baik dan menambah ilmu agama kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga yaitu acara inti tausiah. Dan acara keempat adalah sesi tanya jawab, dan terakhir adalah doa sebagai penutup. Demikian rangkaian acara kajian pada siang hari ini. Marilah kita buka dengan bacaan umul kitab ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi acara kajian pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bu Maya. Kepada Bu Maya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Maya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Inni bima ta'maluna alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fanaqatta'u amrahum bainahum subura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Ayahsabuna annama tumidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada yang bertugas. Selanjutnya acara inti Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ferry Setiawan. Pak Ustadz, silahkan Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Faya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memberikan berbagai macam karunia, nikmat segala-galanya pada kita semua, terlebih nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita sampai pada saat ini sehingga kita bisa menghadiri kajian online kita yang dipersembahkan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Mudah-mudahan segala amal baik kita senantiasa diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, salam, keberkahan senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat serta umat beliau senantiasa istiqamah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang ada di Hong Kong dan dimanapun di tanah air atau dimanapun berada. Sebelum saya mulai kajian pada kesempatan siang hari ini, terlebih saya ingin menyapa kepada Ustadz Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa yang ada di Hong Kong, dan juga beserta jajaran dan stafnya yang ada di sana. Kemudian kepada seluruh peserta dan juga kru kajian online pada kesempatan siang hari ini yang sudah bersusah payah, yang sudah turut andil dalam suksesnya kajian online pada kesempatan kali ini. Baiklah jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang keutamaan harta yang halal atau keutamaan sesuatu yang halal dan bagaimana begitu tercelanya sesuatu yang haram. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah halal dan haram, kita berbicara tentang masalah hukum. Dan hukum halal sebenarnya adalah hukum yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika kita berbicara masalah halal dan haram, juga ada sebuah hadis ya dari sahabat An-Nu'man Ibnu Bashir ketika Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat." Sesungguhnya yang halal ini sudah jelas dan sesungguhnya yang haram juga sudah jelas. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam Sunnah. Dan ada yang di antara keduanya, di antara halal dan haram ini perkara yang mushtabihat, yaitu perkara yang samar-samar. Perkara yang mushtabihat atau mutasyabih, artinya tidak jelas mana yang halal atau mana yang haram. Ya. Maka dilanjutkan oleh Rasul, "Famanit tafasyubuhat, ya, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi." Dan barang siapa yang sudah membebaskan dirinya, artinya dia menghindari sesuatu yang syubhat, yang enggak jelas ini antara halal dan haramnya, maka dia sudah membersihkan artinya untuk agama dan kehormatannya. Ya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika berbicara tentang masalah halal dan haram, yaitu sesuatu yang dijelaskan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW, ada benak dalam diri kita, ya, ada di dalam
benak kita ada sesuatu yang muncul. Ketika berbicara masalah halal dan haram, itu adalah boleh atau tidak. Dan kebanyakan yang dimaksud dalam masalah halal dan haram itu adalah dari harta yang kita kumpulkan. Karena ketika berbicara masalah halal, berarti itu sesuatu kita melakukan itu dibolehkan oleh Allah. Atau kita makan barang itu dibolehkan oleh Allah. Kita pakai pakaian itu dibolehkan oleh Allah. Atau yang haram berarti harus kita hindari. Jadi lebih kepada masalah tentang harta yang kita kumpulkan. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Maya ya, surat Al-Mu'minun ayat ke-51 sengaja saya sampaikan pada kesempatan sebagai pembuka dalam kajian siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Jadi ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai kalian rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal saleh. Jadi Allah ketika memerintahkan kepada para utusannya untuk makan yang baik-baik dulu. Artinya makan yang halal. Baru setelah itu kita melakukan amal saleh. Jadi syarat ketika seseorang ini ingin mudah dia untuk beramal soleh, maka dia harus apa dulu makanannya. Makanan yang dia masukkan ke dalam perutnya, itu apakah halal atau haram. Jadi semakin banyak makanan yang halal yang masuk ke dalam perut kita, maka insya Allah akan semakin mempermudah kita untuk beramal soleh. Sebaliknya, kalau makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita itu adalah makanan yang syubhat, terlebih makanan yang haram, maka tentu ini akan mempunyai efek negatif bagi seseorang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini akan malas untuk beramal soleh. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa ada faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk istiqomah atau beramal soleh. Yang pertama itu adalah karena orang ini adalah selalu makan makanan yang haram. Yang kedua, karena dia sudah terlalu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena terlalu banyak maksiat atau karena dia terlalu banyak makanan haram yang dia masukkan ke dalam perutnya, maka ini akan menghambat semangat dia untuk beramal soleh. Al-Imam Ahmad juga pernah berkomentar ya kan tentang salah satunya adalah ada seseorang kalau sudah cukup umur, kemudian dia kok sudah mampu, kemudian itu tidak segera untuk menikah. Dan nikah ini adalah satu amalan yang bisa melengkapi agama kita. Separuh agama sudah kita sempurnakan, maka bertakwalah kepada Allah di separuh sisanya. Itu ada orang kalau dia tidak menikah, dia sudah mampu secara finansial, kemudian secara umur dia sudah mampu juga, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia mungkin orang yang banyak maksiat. Yang kedua, mungkin dia diragukan, dia normal apa enggak jadi orang ini ya kan. Maka inilah ada kemungkinan bahwa sesuatu kalau kita terhambat untuk beramal soleh, ada hambatan-hambatan. Maka barangkali kita sudah terlalu banyak maksiat kepada Allah, atau mungkin makanan dan minuman yang kita konsumsi selama ini adalah makanan dan minuman yang tidak halal. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika para nabi dan rasul saja diperintahkan oleh Allah untuk makan yang baik-baik dulu. Dan baru setelah itu amal soleh. Jadi kita sebagai umatnya, sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini juga berlaku buat kita. Ini perintahnya memang khitabnya, di audiennya, di ayat ini berbicara kepada para nabi dan rasul. Tetapi kita sebagai umat, ya, kalau rasul saja diperintahkan demikian, maka ini perintah ini pun juga berlaku bagi kita sebagai umatnya. Sebagai umat beliau, maka kita harus mengutamakan makanan atau mengkonsumsi hal-hal yang halal. Barulah setelah itu syaratnya kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Nah, yang ada ayat-ayat yang lainnya banyak menjelaskan kepada kita semua, di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara mencuri, dengan cara rosot, dengan cara makan riba, dan lain sebagainya.
Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang untuk kita meninggalkan makanan-makanan yang haram, diantaranya adalah memakan harta anak yatim. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi riba dan lain sebagainya. Maka inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nasihat supaya kalau kita ingin mudah beramal soleh, maka makanan kita harus diperbaiki. Kalau kita ingin anak-anak kita ini anak yang soleh, maka kita sebagai orang tua harus mencari nafkah dengan jalan yang halal. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tentang sebuah hadis yang luar biasa sesuai dengan tema kita. Tema kita banget pada kesempatan ini adalah thalabul halal fardhatun 'ala kulli muslim. Ternyata mencari yang halal itu fardu, hukumnya fardu atas setiap muslim. Nah, di kesempatan yang lain, artinya di hadis yang lain, riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu ini wajib atau fardu. Jadi fardu ini di atas wajib, ya kan? Kalau wajib ini bisa itu hukum bersumber dari selain Allah, ya kan? Wajib, makanya ada peraturan yang wajib kita taati. Artinya kita standar kekuatannya fardu dengan wajib ini berbeda. Jadi kalau fardu itu langsung dari Allah dan ketentuannya itu pasti. Ya kan, seperti sholat, kita melakukan sholat itu hukumnya fardu, jumlah rakaatnya jelas dan waktunya juga jelas. Nah, dikatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Nah, menuntut ilmu itu hukumnya fardu atas setiap muslim. Yang dimaksud di sini, bahkan sebagian ulama mentafsirkan hadis ini. Yang dimaksud ilmu di sini adalah al-ilmu 'anil halal, yaitu ilmu mengetahui tentang mencari sesuatu yang halal. Karena ilmu bukan hanya sekedar ilmu semata, tetapi ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk mengais rezeki ataupun apapun itu yang sifatnya adalah halal dan bukan yang haram. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis banyak sekali Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana keutamaan kita dianjurkan untuk mencari harta yang halal. Salah satunya adalah Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'a ala iyalihi min hillihi fa huwa kal mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang seorang yang berusaha, artinya dia keluar dari rumahnya untuk mencari harta halalnya untuk mencukupi menafkahi keluarganya, maka fa huwa fi sabilillah, orang tersebut ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang tersebut mati, maka matinya pun mati syahid. Cuman di sini syahid yang syibhi. Syibhi ini ada mati syahid, kan ada yang hakiki, ada yang syibhi. Kalau yang hakiki dia karena berjuang berperang di jalan Allah. Maka ketika dia meninggal, maka orang semacam ini tidak perlu dimandikan, kan? Tapi kalau yang mujahid yang syahid yang syibhi, karena dia sedang mencari nafkah untuk keluarganya atau dia sedang menuntut ilmu, maka dia tetap sebagaimana orang yang meninggal dunia. Artinya dia juga dimandikan, kan? Dan lain sebagainya. Kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa kita kalau seandainya makan selama 40 hari dengan makanan yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada hati kita dan akan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hatinya melalui lisannya. Jadi orang, jamaah sekalian, bisa kelihatan bagaimana dari lisan orang ini adalah lisan orang yang bertakwa, lisan orang yang wara. Dia kalau mengucap, dia hati-hati, nggak asal jeplak aja, kan? Jadi bisa kelihatan dari lisannya, karena lisan ini pernah Rasulullah menjelaskan kepada kita semua, bahwa hada, Rasul pernah menjelaskan. Ada diceritakan ada orang yang sholatnya bagus, tahajudnya bagus, sedekahnya bagus, puasanya bagus, tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka orang ini akan, kata Rasulullah, finnar, orang ini masuk neraka. Ya. Karena Rasul juga mengatakan aktsaru khataya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa bani Adam ini terletak pada lisan. Berapa banyak orang yang terlempar ke neraka juga karena lisannya. Ada sebuah riwayat Rasul bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis?
tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu indana man la dirhama wala dinara lahu. Orang yang bangkrut, orang yang kolep, orang yang gulung tikar, yang rugi itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dirham. Itu menurut kami seperti itu ya Rasul. Bukan itu kata Rasulullah. Yang dimaksud orang al-muflisu man ata yaumal qiyam bi sholatin wa saumin wa zakatin wa shadaqatin. Adalah orang yang kelak pada hari kiamat dia bawa pahala sholatnya, puasa zakatnya, pahala puasa, pahala sedekahnya. Waqad syatama hadza wa sabba hadza. Tetapi orang ini mencela orang ini dan yang itunya. Jadi dia mencela orang ini dan orang itu. Dan lisannya tidak bisa dia jaga. Sampai akhirnya adalah ada orang yang protes, mengajukan gugatan kepada Allah. Akhirnya minta supaya orang ini diadili, minta keadilan oleh Allah. Maka diambillah kebaikan-kebaikan orang yang bawa pahala banyak itu, tetapi lisannya tidak dijaga, kemudian diserahkan pahala kebaikannya ini kepada orang yang dicela. Sampai ternyata tidak satu orang yang seperti itu, yang memprotes, mengajukan gugatan itu. Ada banyak, sampai kebaikannya habis, sampai orang ternyata belum habis juga orang yang minta gugatan semacam itu. Akhirnya yang terjadi adalah orang yang sudah tidak dapat kebaikan pahala orang itu, maka kejelekan orang yang disakiti ini akan dilimpahkan kepada orang yang tadi bawa pahala sholatnya habis dan lain sebagainya itu, maka dia sudah terbebani oleh dosa yang semakin banyak, kebaikan juga habis, cuma purihal finnar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu kita tidak ingin semacam itu. Nah, ketika orang makan halal selama 40 hari kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan muncul sumber-sumber hikmah dari hatinya melalui lisannya. Lisannya akan terjaga, tidak asal ngomong menyakiti orang. Maka barangkali hati-hati ada orang yang mungkin tidak bisa menjaga lisannya, barangkali karena apa? Mungkin makanannya yang bermasalah, bisa jadi seperti itu. Dan kata 40 hari ini memang luar biasa, karena kata 40 dalam kita, dalam istilah syariat ini, dalam istilah Islam itu angka 40 ini angka yang luar biasa, ya kan? Sering disebutkan kata 40, ya kan? Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari maka akan dibebaskan dari sifat munafik, ya kan? Kemudian dia dibebaskan dari kefakiran, dibebaskan dari api neraka. Kemudian 40 malam pertama seorang muslim yang ada di alam barzahnya, ketika dia masuk alam barzah dia akan mendapatkan fitnah yang paling dahsyat, ya kan? Jadi ada orang yang melewati orang yang sholat dengan sengaja, maka lebih baik baginya untuk apa? Berdiri selama 40. Jadi angka 40 ini memang dalam istilah Islam angka-angka yang spesial. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada riwayat yang lain juga mengatakan kalau orang ini 40 hari dia makan makanan yang halalan thayyibah, kan? Maka Allah dalam riwayat lain mengatakan Rasul zahadahullahu fid dunya. Allah akan zuhudkan dia di dunia. Zuhud ini bukan berarti meninggalkan kemewahan, bukan. Zuhud ini justru kita ini bisa memaksimalkan apa? Kelebihan harta yang kita miliki ini untuk di jalan Allah. Ini kita tidak terlalu menampakkan, ya kan? Kita dengan kekayaan ini kita bisa beramal, berinfak yang banyak di jalan Allah SWT, dan kita tidak selalu bersyukur, artinya seperti itu. Dan dalam masalah harta ini, Allah mengatakan dalam surah Ibrahim itu, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian benar-benar bersyukur, maka akan aku tambah, akan benar-benar aku tambah nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur mengingkari nikmat itu, maka akan apa? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku ini sangat pedih. Kalau kita berbicara ini, kalau kita muqabalah, dalam ilmu balaghahnya muqabalah, ada perbandingan terbalik. Kalau bersyukur ditambah nikmat. Kalau kufur itu harusnya dikurangi. Tapi justru banyak orang yang kufur kepada Allah, tetapi nikmatnya ditambah. Karena apa? Barangkali tetapi Allah mengancamnya ini di sini inna azabi lasyadid. Tapi azabku ini sangat pedih. Jadi Allah akan menunggu. Silakan kalian menikmati nikmat yang aku berikan, aku tumpahkan kepadamu di dunia ini, tetapi tunggulah azabku di akhirat ini sangat pedih. Maka ini dinamakan dengan istidrot. Orang di istidrot itu nggak sadar oleh Allah, karena Allah mengatakan apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
kami akan istidrot orang itu dari arah yang mereka nggak sadar. Jadi orang ini nggak sadar dikasih nikmat harta yang luar biasa banyak, tapi dia jauh dari Allah. Dia sholatnya nggak jelas, artinya sholatnya dia mungkin bolong-bolong, mungkin dia ahli maksiat, tapi dia diberikan harta yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu nggak sadar. Maka kebanyakan orang yang diistidrot ini orang yang nggak sadar. Maka hati-hatilah dengan orang yang sejatinya dia jauh dari Allah, tetapi dia diberikan harta yang banyak, itu sejatinya orang sedang diistidrot oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan harta yang banyak sebagai nanti akan menjadi pemberat siksanya di hari kiamat. Sama sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga Rasul pernah memberikan nasihat kepada sahabat Sa'ad ibn Waqqas. Sahabat Sa'ad ibn Waqqas agar doanya ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasul? Atib tu'mataka yustajab da'watu. Perbaikilah makananmu. Artinya Rasul mengatakan apa? Tu'mah ini sekali jamaah. Jadi kalau kita artinya tu'mah ini sekali suap. Jadi kalau ada satu suap saja yang bermasalah dengan keharaman, ini bisa menjadi pengganjal untuk dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu'mah, Rasul mengatakan tu'mah satu kali saja. Jadi bukan jamak dia, bukan beberapa kali suap yang sudah masuk ke dalam perutnya, enggak, tetapi satu kali suapan saja kata Rasul. Kalau itu dari haram, maka bisa jadi ini penghalang dari diijabahi doa seorang hamba. Maka perbaikilah, halalkanlah makananmu, maka insya Allah akan diijabahi doa kami. Nah, kemudian ada juga orang yang dalam sebuah riwayat Rasul pernah melihat ada orang yang ada bekas dia ada debu, artinya akbar, orang yang baru saja dari bepergian, kan? Kemudian dia itu mengangkat tangan dengan sangat tinggi, dia berdoa kepada Allah dengan tangan yang tinggi, memohon kepada Allah, ya Rob seperti itu, ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi Rasulullah tahu, ya Rasulullah tahu, diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya kata Rasul apa? Mat'amuhu haram. Orang ini makanannya dari haram. Wa malbasuhu haram. Ini pakaiannya juga haram. Wa ghuzziya bil haram, dan dia juga diberi makan dengan makanan yang haram. Dia mengangkat tangannya dengan tinggi, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin, dari arah mana doa ini akan dikabulkan? Pakaiannya haram, makanannya haram, terus dia cari rezekinya juga haram, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, sama sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada riwayat yang lainnya juga bahwasanya dari sahabat Ibnu Abbas, barang siapa orang yang memakan makanan yang haram, maka kata Rasul, lam yuqbal minhu sarfun wala adlun, maka tidak akan diterima sorof dan adlnya. Apa itu sorof? Sorof itu adalah yang dimaksud oleh para ulama adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnahnya percuma, tidak diterima oleh Allah. Wala adl, dan ibadah wajibnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasul juga menjelaskan kepada kita, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka sungguh neraka ini amatlah pantas bagi orang tersebut. Dan juga Rasul juga bersabda, al-ibadatu asyratu adza. Ibadah ini ada 10 bagian. Fit'atun minha fi talabil halal. Ada 9 di antaranya, itu dari 9 dari 10 itu adalah mencari yang halal. Nah, seperti Rasul juga pernah mengatakan bahwa berdagang, berniaga itu adalah 9/10 dari rezeki, dan 1/10-nya itu dari jalan yang lain. Kemudian kalau ini kata Rasul, ibadah ini ada 10. Ada 10 kalau kita rangkum ada 10 macamnya. 10 dari yang 10 ini, saking pentingnya mencari sesuatu rezeki yang halal, mencari sesuatu yang halal ini ada bagian 9 dari 10. Jadi dari 9/10-nya itu ibadahnya itu adalah mencari halal. 1/10-nya itu adalah ibadah yang lainnya.
Karena apa? Sangat penting sekali bagi kita untuk mencari yang halal. Karena apa? Kalau yang halal ini sudah kita perbaiki, sudah kita maksimalkan, maka insya Allah ibadah yang 1/10 itu justru pasti akan lebih mudah untuk kita lakukan. Bagaimana mungkin seorang akan melakukan yang 1/10 ibadah-ibadah yang lainnya, kalau yang 9/10 saja dia tidak beres, dia bermasalah. 9/10-nya dari haram. Maka untuk melakukan yang satu juga tidak mungkin bisa. 9 aja dia bermasalah, mana mungkin yang satu dia akan bisa. Itu penjelasan dari bahwasannya ibadah ini ada 9 bagian. Di antaranya 9-nya itu adalah apa? Mencari rezeki yang halal. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul juga bersabda, khairu dinikum al-wara. Sebaik-baik agama kalian yang baik ini adalah al-wara. Al-wara ini apa? Al-wara ini hati-hati. Ulama-ulama kita ini ulama-ulama yang wara ini hati-hati. Maksudnya lebih kepada wara ini dia takut kalau dia terpeleset pada sesuatu yang haram. Dia dalam mencari rezeki dia akan sangat hati-hati sekali. Jangan sampai yang haram ini masuk ke dalam mulut mereka dan terlebih itu syubhat, barang syubhatnya mereka hindari. Terlebih adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah ayat Allah mengatakan afaman asbata bunyanahu ala taqwa minallah. Jadi adakah orang di sini orang yang mentaksis artinya membangun sebuah bangunannya itu di atas dasar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat ini berkaitan dengan Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama yang didirikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid itu ditaksis, dipondasi atas dasar pondasinya itu ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan kepada Allah. Itu khairun aman asasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Jadi itu ceritanya ayat ini turun ketika orang-orang munafik yang ada di Madinah ini mau bikin masjid tandingan, ya kan? Masjid dirar. Maka Rasul mengatakan masjid ini masjid dirar. Dirar itu yang membahayakan, karena membahayakan untuk bisa memecah belah kaum muslimin yang ada di Madinah. Dan mereka pintar, mereka membangunnya itu ketika Nabi sedang berangkat ketika perang Tabuk, kan? Perang Tabuk. Jadi mereka bikin itu masjid dirar, mereka bukannya ikut berperang bersama Nabi, mereka malah memanfaatkan peluang Madinah ditinggalkan oleh kaum muslimin dengan membangun masjid dirar. Jadi satu masjid Quba ini adalah dibangun atas dasar takwa kepada Allah, satu lagi masjid dirar dibangun atas dasar apa? Atas dasar jurang yang menuju kepada neraka jahanam. Jadi itu makanya masjid itu pun dirusak, dibakar oleh kaum muslim setelah pulang dari perang Tabuk. Nah, ketika kita berbicara ini, meskipun ayat ini berkaitan dengan membangun masjid atas dasar takwa, karena kita tidak boleh membangun sesuatu kalau bukan karena dasar takwa. Kita mau bikin rumah, kita pun juga niatkan untuk lillah, bukan untuk niat yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa wafil hadis, ya, yang dimaksud dengan bunyan di sini adalah at-tu'mah minad-din, ya, yaitu bahwa apabila fondasi ini lemah dan bengkok, ya, maka bangunan itu pun juga akan jatuh. Artinya makanan yang kalau kita masukkan itu adalah makanan yang tidak halal, maka bagaimana seseorang itu akan tegak berdiri untuk Allah, untuk agama Allah. Bagaimana mungkin orang ini pasti akan bermasalah, dia tidak bisa menegakkan kalimat-kalimat Allah, dia tidak bisa untuk melakukan perintah-perintah Allah dengan cara maksimal. Itulah maka makanan itu sangat penting sekali ketika berbicara masalah halal, kita pasti diidentikan dengan suatu produk. Dan produk ini ya tidak pasti berkaitan dengan makanan atau mungkin karena produk-produk yang lain, kosmetik apa segala macam itu yang harus bersumber dari sesuatu yang halal. Ada yang artinya ketika kita mau beli makanan, ya ada sertifikat halal kan kita pasti mantap. Meskipun artinya di sini paling enggak menjadi pemantap hati kita. Oh ini ada bersertifikat halal. Kan seperti itu. Apalagi bagi ibu-ibu yang tinggal di Hong Kong kan pasti dengan sangat hati-hatinya pasti sudah terbiasa di sana mencari makanan yang artinya berproduk yang bersertifikat halal, kan?
Karena di sana mau cari makanan yang bersertifikat halal barangkali tidak semudah yang ada di Indonesia, gitu kan. Jadi kalau di kita, insya Allah Indonesia lebih mudah untuk menemukan makanan atau produk-produk yang bersertifikat halal. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana orang-orang, para sahabat dan juga para ulama-ulama kita yang terdahulu sangat hati-hati sekali daripada hal yang sifatnya haram atau makanan minuman yang sifatnya haram. Ada sebuah kisah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini pernah beliau itu minum susu dari seorang sahayanya, ya, minum susu. Ketika ditanya susu itu sudah masuk ke dalam perutnya, ditanya dari mana bakal dapatkan susu ini, maka saya ini mengatakan aku agak jadi orang semacam kayak dukun. Saya jadi berprofesi sebagai dukun, ya. Barangkali ada orang yang minta untuk didoain dibacakan mantra-mantra. Maka ketika susu ini dibeli dari hasil mendukunkan diri, ya, maka sahabat Abu Bakar pun langsung memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan wataqayya, dan supaya beliau ini muntah. Muntahlah beliau. Maka benar ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasul? Awalimtum an-siddiq la yadkhulu jawfahu illa thayyiban. Tidaklah kalian tahu bahwa As-Siddiq ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu, tidak pernah ada sesuatu yang masuk ke dalam, artinya ke mulutnya, ke tenggorokannya ini, kecuali adalah sesuatu yang halal. Tidak pernah ya sesuatu haram ini masuk ke dalam mulutnya. Dan ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya, sama, beliau juga pernah minum susu unta sedekah, artinya unta sedekah secara berlebihan, tidak sesuai takaran yang bil ma'ruf, ya kan. Maka beliau pun juga memasukkan jarinya, kemudian beliau memuntahkan susu tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, beliau mengatakan, innakum lataquluna an afdhalil ibad wa huwal marad. Sesungguhnya banyak di antara kalian adalah orang yang lalai terhadap al-wara. Jadi ibadah yang paling utama ini adalah wara, yaitu kehati-hatian, menjaga supaya kita ini tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram. Nah, sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lau shallaitum hatta takunu kal hanaya. Kalau seandainya kalian ini mendirikan sholat sampai banyak jumlah rakaat yang kalian lakukan sampai tubuh kalian ini seperti busur. Kita tahu busur ini pasti melengkung, ya kan? Artinya sampai, kalau orang Jawa bilang, sampai pegel, sampai peol, kan? Sampai encok dan lain sebagainya. Kalian sholat banyak sampai tubuh kalian ini kayak busur, melengkung. Wasumtum hatta takunu kal auta. Dan kalian ini puasa banyak sekali sampai tubuh kalian ini seperti gitar. Artinya seperti gitar ini adalah kurus, gitu kan? Artinya gitar ini kan kecil, kan? Dan kalian banyak puasanya sampai tubuh kalian ini kurus. Maka kata Abdullah ibnu Umar, lam yuqbal dzalika minkum illa biwara'in hadith. Maka semua ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan harus dibarengi dengan wara', artinya menjaga dari mengkonsumsi hal-hal yang haram, artinya tidak memakan harta atau berkonsumsi dengan harta atau produk-produk yang haram. Harus yang dia masukkan, yang dia pakai, pakaian apa segala macam itu adalah dari sesuatu yang halal. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang lainnya, yaitu seorang alim bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau
mengatakan man anfaqa minal haram fi ta'atillah kana kaman tahhara thawban najis bil bauli wa thawbin najis la yutah wa thawbun najisu la yutahhiruhu illa al ma' wa dhanbu la yukaffiruhu illa al halal. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan barang siapa yang berinfak dari harta yang haram untuk ketaatan kepada Allah. Artinya dia bersedekah kepada fakir miskin barangkali seperti itu. Dia berwakaf dengan barang yang dari harta yang haram. Maka seakan-akan dia ini seperti orang yang mensucikan pakaian najisnya dengan kencing, dengan air seni. Ya. Bagaimana kita mau mencuci kita pakai pipis, nggak mungkin, malah justru semakin kotor. Jadi pakaian yang kotor, yang najis ini tentu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Kecuali dengan air, dan dosa ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan perkara yang halal. Jadi harus kita mulai dari diri kita. Ya, sebanyak apapun istighfar yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, puasa kita, zakat kita, sholat kita, apapun baiknya kita, kalau makanan yang kita konsumsi atau pakaian yang kita pakai, apapun itu, rumah yang kita tinggali, mobil atau kendaraan yang kita kendarai itu adalah dari yang halal, dari yang haram, maka tentu ini bisa menjadi penghalang dari diterimanya semua ibadah-ibadah kita. Kemudian yang lainnya ada sebuah kisah juga, Sufyan Ats-Tsauri ini saking menjaganya tentang makan dari makan makanan yang haram. Beliau juga pernah berpendapat memberikan makan kepada orang yang fasik, ya. Memberikan makanan, traktir kepada orang yang fasik itu termasuk ikut nanggung dosanya. Jadi hati-hati. Maka kata Rasul, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Orang ini berdasarkan agama temannya. Dan khalil ini teman dekat. Jadi teman akrabnya siapa? Orang bisa dilihat kualitas agama seseorang itu dilihat dari dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia menghabiskan waktunya. Ya, artinya kebanyakan waktunya dia itu dihabiskan dengan siapa? Ya. Jadi itulah kualitas agama orang tersebut. Maka kata Rasul, falyanzur ila man yukhalil, lihat dengan siapa dia berteman akrab. Nah, ketika ada komunitas, kita nggak sadar. Barangkali ada komunitas orang-orang yang di situ tidak pernah mengingatkan satu dengan lainnya kepada Allah. Kalau kata Sufyan Ats-Tsauri, memberi makan kepada orang-orang fasik pun, dia itu mengatakan ini termasuk salah satu cara wasilah yang bisa mengantarkan kita mendapatkan dosa dari Allah. Karena kita seperti memberikan kekuatan kepada orang fasik itu untuk artinya dia beraktivitas. Kita telah memberikan kekuatan dari makanan yang kita berikan kepadanya, dan dia mempunyai kekuatan dari makanan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Ini luar biasa. Lama-lama kita dulu itu sampai waroknya semacam itu. Tidak hanya kepada untuk dirinya sendiri, tetapi juga diperhatikan untuk kepada orang lain. Kalau saya ngasih orang ini bagaimana? Masya Allah. Ya, tentu orang yang jelas-jelas fasiknya. Makanya kenapa kita ini kok disuruh untuk berteman dengan orang-orang baik? Karena kita tidak mau kalau kita termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa orang tersebut bisa menjadi wasilah, orang baik bisa menjadi wasilah bagi orang jahat karena makanan yang atau apapun fasilitas yang diberikan kepada orang fasik atau orang jahat. Teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang asar-asar orang salaf dan nasihat-nasihatnya. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bergaul dengan manusia, bagaimana kita bergaul dengan cara memilih teman, kan? Maka para ulama, banyak ulama yang memberikan nasihat kepada kita, yaitu apa? Tafaqadu minhu salasa. Carilah janganlah kalian berteman dengan 3 macam orang ini. Siapa mereka? Fa in kana mu'taqidan bi bid'ah fala tujalisuhu. Fa innahu an lisani syaitan yang tipu. Jadi yang pertama adalah orang yang ahli bid'ah. Tentu bid'ah di sini bid'ah yang diharamkan, artinya bid'ah yang
Artinya karena para berbicara masalah bid'ah ini tidak semua bid'ah ini adalah bolalah, tidak semua bid'ah ini adalah sesat. Jadi kalau dia bisa menyesatkan kita dari akidah yang baik, dari akidah yang lurus, maka jangan kau gauli, jangan kau bermujalasah, jangan kau bergaul dengan orang macam ini. Karena apa? Yang berbicara itu adalah lisannya setannya, dia berbicara dengan lisannya setan. Kemudian yang kedua, wa in kana sayyi'at tu'mah fa'anil hawa yang fik. Kalau dia sering makanan, artinya makanan yang dia makan itu adalah makanan yang haram, makanan yang tidak halal lam thayyibah, maka jangan kau gauli, jangan kau berteman dengan orang itu. Karena apa? Tentu hawa nafsu yang keluar dari mulutnya. Karena makanan yang haram yang dia makan, maka yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan yang bersumber dari hawa nafsu. Dan yang ketiga, fa illam yakun makinal akli fa innahu yusibu bikalam. Jadi kalau yang ketiga ini adalah orang yang akalnya bermasalah, pemikirannya bermasalah. Ya, dia punya pemikiran, tapi pemikiran yang menyesatkan. Nah, mungkin pemahaman seperti orang yang liberal atau pemahaman yang bebas yang bisa mempengaruhi dengan pemikirannya ini kepada orang-orang yang sehingga justru orang lain ini akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika sahabat Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan, "Inna dunya halaluha hisabun wa haramuha azab." Sesungguhnya dunia ini halalnya itu akan dihisab. Jadi kelak di akhirat itu harta kita, semua yang kita kumpulkan kalau itu halal akan dihisab oleh Allah. Wa haramuha azab, dan yang haramnya akan diazab. Jadi ketika ada kisah ya, bahwa Rasulullah ini melihat bahwa Abdurrahman bin Auf ini masuk surga dengan merangkak. Kita tahu bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang kaya raya dan selalu gagal jadi orang miskin. Ya. Maka ketika Rasul mengatakan, aku melihat engkau masuk surga dengan merangkak, artinya memperlihatkan bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini karena banyak harta yang beliau miliki, maka lama sekali hisabnya. Karena kita tahu ada sebuah riwayat hadis mengatakan orang miskin dia sabar dengan kemiskinannya, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dibandingkan dengan orang kaya yang dia sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang miskin ini akan masuk surga terlebih dahulu 500 tahun. Karena 500 tahun itu akan dipergunakan oleh Allah untuk menghisab orang yang kaya. Maka mendengar ini Abdurrahman bin Auf, lalu bagaimana ya Rasul? Ketika saya juga ingin berlari seperti yang lainnya. Maka kata Rasulullah, maka infakkanlah sebagian besar, artinya banyak-banyaklah engkau berinfak di jalan Allah. Maka setelah itu barulah, maka ketika diinfakkan, banyak sekali harta yang diinfakkan di jalan Allah, maka kata Rasul, maka inilah yang bisa mempercepat masuknya surga. Di antaranya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, katakan oleh Rasulullah, aku sekarang melihatnya berlari. Artinya dengan harta yang banyak yang Allah titipkan kepada kita, maka semakin banyak pula sedekah yang kita keluarkan, dan itu yang akan mempercepat hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah yang lainnya, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dengan Yahya bin Ma'in, beliau satu masa Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini keduanya ini berteman akrab, sangat lama. Maka Imam Ahmad ini nggak mau lagi bergaul dengan, artinya agak jaga jarak dengan Yahya bin Ma'in. Kenapa? Karena Yahya bin Ma'in ini berucap seperti ini. Inni la as'alu ahadan syai'an. Saya nggak pernah meminta-minta kepada seseorang sesuatu pun. Artinya tidak pernah minta sesuatu pun kepada seseorang. Walau a'tani syaitani syai'an la akaltuhu. Kalau seandainya ada jin yang ngasih saya sesuatu, kalau itu halal kan saya terima. Maka mendengar ini hatta sadara Yahya, kemudian beliau ini merasa bersalah.
Ya, maka apa kata Yahya bin Ma'in? Kuntu amzah ayuhal imam. Aku ini bercanda wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Saya bercanda. Maka kata Imam Ahmad, tamzah bidin, kau bercanda dengan agama. Saya nggak suka. Artinya bercanda dengan masalah-masalah agama, janganlah. Kita kalau bercanda yang lain. Amma alimta, kata Imam Ahmad, tidakkah kau ketahui anal akla minadini qaddamahu Allah Ta'ala ala al-amali salih, bahwa makan dari yang halal dalam agama ini diutamakan, diprioritaskan daripada amal soleh. Karena apa? Tadi dikatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salih. Kalian rasul, makanlah yang baik-baik, makanlah yang halal dan thayyib. Kemudian apa? Barulah setelah itu kalian beramal soleh. Kalau kita berbicara tentang macam-macam atau golongan jenis-jenis dari yang halal dan haram, maka ketika halal dan haram ini jelas, kalau berbicara haram itu secara aininya, secara kasat mata, secara bentuknya jelas, seperti makanan yang haram seperti daging babi, ya kan, kemudian khamr, minuman khamr dan lain sebagainya, itu jelas keharamannya itu karena aininya. Juga karena prosesnya, artinya proses orang bisa jadi makanan itu halal, tetapi proses mendapatkannya itu dia tidak halal. Dia makan tempe, tapi tempenya mencuri. Dia makan singkong, tapi singkongnya mencuri tetangganya. Kan itu juga tidak dibenarkan. Nah, ketika berbicara tentang derajat halal dan haram, kalau tadi jenis-jenisnya, jenis-jenis halal dan haram, kemudian ada derajat halal dan haram. Jadi semua yang haram ini khabith. Khabith ini adalah kotor, dan kotor yang sangat-sangat kotor. Ya. Kemudian, tetapi ada yang lebih khabith, artinya lebih akhbas, ini lebih kotor itu ada. Ya. Derajatnya itu macam-macam. Dan yang halal pun sama. Yang halal itu semuanya thayyib, tetapi ada sebagian yang lain yang lebih thayyib. Akan kita jelaskan di sini apa sih dalam warok dalam agama ini, yaitu ketika kita berhati-hati untuk mencari sesuatu itu harus yang halal dan tidak boleh kita terjebak pada sesuatu yang haram atau yang syubhat. Nah, ketika berbicara warok, kehati-hatian kita dalam mencari yang halal itu ada 4 macam. Ya, ada 4 macam di sini oleh Al-Imam Al-Ghazali, ada 4 macam tentang derajat waroknya kehati-hatian orang dalam mencari yang halal. Yang pertama, waroknya orang yang adil. Yang pertama, waroknya orang yang adil. Seperti apa waroknya orang yang adil? Waroknya orang yang adil itu hati-hatinya sebatas hukum. Dia sebagai orang awam tahu hukum ini halal dan haram. Kalau halal dia lakukan, kalau haram dia hindari. Cuma itu saja. Jadi kalau ada fatwa halal haram, dia baru mengerjakan. Ya, nunggu fatwa dulu. Dia tidak merasa hati-hati dulu aja. Saya datang ke sebuah tempat yang tempat itu takut kalau terjebak, umpamanya orang di sini banyak sekali orang-orang yang tidak berpegang pada agamanya, umpamanya. Maka kita orang yang seperti ini, waroknya orang adil, hanya nunggu semacam kayak hukum yang jelas dari seorang ulama atau siapapun itu, yang artinya dia nunggu. Dia hanya tahunya hukum itu sudah secara formal, ya. Secara formal dia ada fatwa halal, ada fatwa haram, maka dia menunggu itu. Itu warok yang paling rendah. Itu waroknya orang yang adil. Yang di atasnya ada warok orang yang soleh. Seperti apa warok orang yang soleh ini? Maksudnya nanti akan kita jelaskan jenis-jenis dari warok dan juga macam-macamnya atau contohnya di sini warok orang yang soleh. Yaitu ketika orang yang soleh ini dia berusaha untuk menahan diri, ya. Kalau terbesit dalam sesuatunya ini takut keharaman, dia lebih tinggi dari yang pertama. Dia akan menjaga untuk tidak terjebak dalam sesuatu yang haram itu. Kemudian ada warok yang ketiga adalah ya. Kemudian warok yang ketiga ini adalah warok orang yang bertakwa, warok muttaqin. Ya. Yang pertama warok orang yang adil, warok yang kedua adalah warok orang yang soleh. Ini warok dari syubhat. Ya.
Waroknya orang yang soleh ini warok dari syubhat, tidak mau terjebak dalam syubhat. Kalau yang pertama tadi orang adil, waroknya lebih kepada sesuatu yang jelas haramnya saja. Yang haram sajalah. Yang syubhat mungkin barangkali masih mungkin dilanggar. Tapi kalau orang yang soleh, warok dari yang syubhat. Yang warok yang barang yang syubhat yang belum jelas halal haramnya dia tinggal. Warok yang ketiga, warok orang yang bertakwa. Ini warok yang bertakwa, orang yang bertakwa ini warok yang semacam apa? Yang hati-hati dari hal yang mubah, tetapi berlebihan. Karena mubah ini bisa saja tidak baik kalau itu berlebihan. Ya. Jadi kita mamanya kita makan tapi kebanyakan, kan nggak bagus, nggak baik. Kan? Kita makan durian, makan durian yang kebanyakan, pusing kita. Jadi makan yang halal tetapi berlebihan. Berlebihan ini yang justru akhirnya yang mubah ini bisa menjadi bukan lagi mubah, tetapi mendekati kepada sesuatu yang makruh atau barangkali bisa terjebak pada yang halal, yang haram. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yablughul abdu darajatul muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan ma bihi ba'as. Jadi seorang hamba ini tidak akan sampai pada derajat orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan hal yang boleh karena takut kalau hal yang boleh ini berlebihan dan terjerumus pada sesuatu yang dosa. Jadi yang mubah pun dia hati-hati, karena yang hati-hati ini karena inilah yang dimaksud warok orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Kemudian yang warok yang terakhir itu adalah warok orang-orang siddiqin. Orang siddiqin orang yang banyak jujurnya, derajat siddiqin. Itu warok dari sesuatu yang halal karena takut lupa dengan Allah. Jadi Masya Allah, dia mau mengkonsumsi yang halal, tapi takutnya halal itu ketika dia makan, atau dia minum, atau dia pakai, atau dia gunakan, justru akan melupakan dia pikirannya dari Allah. Jadi ini luar biasa, ini warok orang-orang yang sedikit untuk Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ini, karena beliau ini seorang ulama, ya artinya ulama sufi, dalam bagaimana salah satu usaha yang beliau lakukan itu adalah ketika orang-orang yang sudah mencapai derajat orang-orang siddiqin, maka apapun dalam benaknya itu akan selalu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara yang mubah pun itu juga selalu ingin ditujukan kepada Allah. Jangan sampai saya makan ini justru saya lupa kepada Allah. Artinya saya lupa apa yang ini adalah semuanya datangnya dari Allah. Maka ini waroknya orang-orang yang siddiqin. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang masalah warok tadi, ada beberapa contohnya riwayat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yaitu warok yang pertama tadi, warok orang yang adil jelas, itu adalah tentang orang yang hanya menunggu hukum. Taunya hukum saja, hukum halal dia lakukan, kalau dia hukum haram dia jauhi. Itu saja, cukup itu saja. Dan derajat yang kedua, waroknya orang-orang yang orang soleh, artinya dia warok dari syubhat. Pernah suatu ketika kita berbicara masalah dalam fikih, ini ada ini hewan buruan, ya kan? Hewan buruan kalau kita berburu dengan anjing itu kan boleh, ya kan? Fakulu mimma amsakna wa kurusmallahi alaihi. Maka makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan buruan itu dan makanlah. Nah, dan sebutlah nama Allah. Artinya ketika memburu dengan anjing, hewan anjing atau sejenisnya yang buas, yang punya naluri untuk menerkam mangsanya. Umpamanya kita mau berburu rusa di hutan. Ya, kemudian kita dengan anjing yang sudah terlatih, maka kita ketika melepaskan anjing ini, maka diucapkan bismillah. Maka ketika anjing ini menerkam, kemudian mengoyak dari hewan buruan yang kita maksud, maka itu halal makanannya. Tapi di sini ada sebuah kisah ketika sahabat Adi bin Adim, ya, beliau ini punya anjing pemburu, ya. Atau sahabat Adi bin Adim ini, beliau ini berburu bukan dengan anjingnya, ya. Suatu ketika beliau ini berburu dengan panah,
Kemudian beliau ini ada satu bekas yang di sini panah yang lainnya. Ketika ada orang panah dengan lainnya, ternyata panahnya bisa jadi berbeda dengan yang dia miliki. Ternyata ada semacam panah yang lain. Mungkin ini bukan panah beliau. Ada panah yang lain yang menyabet juga. Takutnya nanti adalah ketika panah yang sudah dilepas itu dengan menyebut nama Allah, kemudian yang satu itu panahnya orang lain juga mengenai juga pada hewan itu, maka hindari. Bisa jadi pemanah itu tidak menyebut nama Allah ketika berburu, maka hindari. Tetapi di sini karena ada sebuah kisah yang itu sahabat yang lainnya, bahwa karena sahabat Adi bin Atim ini termasuk kalangan sahabat yang secara ekonomi, maka dia, oke lah kamu tidak mendapatkan hewan kurbanmu, tetapi kamu masih punya rezeki yang lain. Ada Abu Sa'labah. Abu Sa'labah ini terkenal orang yang artinya secara ekonomi dia biasa-biasa saja. Maka ketika beliau berburu, maka ada bekas bahwasanya ini hasil bukan dari senjatanya beliau. Ya, artinya beliau berburu dengan anjing. Maaf, beliau ini kalau yang Abu Sa'labah ini dengan anjing. Ternyata kalau anjingnya Abu Sa'labah dilepas, itu dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala bismillah, ternyata ada bekas yang di sini barangkali dikhawatirkan ini sepertinya bukan model anjing saya, artinya goresan apa ini kayaknya bukan. Mungkin barangkali hewan buas yang lainnya. Mungkin barangkali ada singa atau apa. Karena beliau melihat anjingnya itu sedang menerkam. Ditakutkan di situ ada anjing yang lain atau hewan yang lain yang juga ikut menerkam. Maka karena kondisi ekonomi yang begitu tidak, artinya secara ekonomi beliau ini Abu Sa'labah ini tidak seperti sahabat Adi bin Hatim, maka Rasulullah mengizinkan meskipun ada hewan yang lain juga ikut menerkam. Karena apa? Ini masuk kepada warok orang yang soleh, artinya meninggalkan syubhat. Oke lah, tinggalkan yang syubhat saja. Kamu yakin saja ini memang meskipun ada goresan dari hewan yang lain, maka kamu yakin saja ini adalah tetap yang membunuh itu adalah hewan pemburu kamu. Seperti itu. Jadi bagaimanapun tetap lebih baik kita meninggalkan ada yang syubhat. Kita jangan terbiasa untuk mengkonsumsi sesuatu yang syubhat. Kemudian orang yang muttaqin. Ketika berbicara tentang orang yang muttaqin, ada sebuah kisah yaitu dari sahabat, dari ulama kita, Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah ditanya, Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah ditanya oleh muridnya, wahai Imam, apa hukumnya saya di sini mendapati sebuah lembaran-lembaran. Dulu ketika orang belajar atau mencari hadis itu harus berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Dan itu sangat susah, berbeda dengan kita. Kalau kita tinggal searching di internet kan enggak. Nah, jadi di situ ada ditanya oleh muridnya, wahai Imam, apa pendapat tentang saya ketika berjalan menemukan sebuah lembaran-lembaran yang tercecer. Kemudian saya tidak tahu ini apakah boleh atau tidaknya saya mengambil. Ya, karena padahal itu cuma tulisan hadis saja. Apakah saya harus meminta izin kepada orangnya atau tidak? Maka kata Imam Ahmad, boleh saja kau mengambilnya, tetapi bagi orang-orang yang sampai pada warok yang derajat mustaqim, maka dia akan meminta izin kepada siapa. Barangkali di situ ada orang yang terdekat. Kita cari dulu kehalalannya. Kita mau izin hanya untuk mencontek, hanya untuk menyalin sebuah hadis. Itu pun saja mereka sampai segitunya, sampai waroknya itu luar biasa. Jadi mereka sampai harus cari orang sekitar situ ada nggak yang dekat dengan terjatuhnya lembaran itu. Barulah kau minta izin, lalu kau akan halal mendapatkan. Meskipun sebenarnya barang yang sudah tercecer, barangkali sesuatu orang mungkin tidak akan mencarinya lagi. Tapi karena kehati-hatian kewaraan ulama-ulama yang dahulu, maka ini menunjukkan contoh yang luar biasa kepada kita semua. Nah, kemudian orang-orang yang sidikin, intinya adalah orang yang sidikin ini adalah orang yang sudah pada derajat warok yang luar biasa. Dia ketika mengkonsumsi dengan hal-hal yang halal, sudah jelas kehalalannya pun, dia
masih memikirkan kira-kira kehalalan ini 100% sudah diridhoi oleh Allah enggak. Sampai ada sebuah kisah Zunnun al-Misri, ini ada Bishr al-Hafi juga. Beliau ini tidak mau minum dari minuman yang disediakan oleh seorang penguasa. Ditakutkan penguasa ini ada kezaliman yang dia lakukan. Dia menjalankan roda pemerintahnya. Ada suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan kemaslahatan. Maka fasilitas ini yang jelas-jelas ini dia tidak mau. Maunya adalah fasilitas yang jelas-jelas halal. Meskipun itu sebenarnya boleh. Yang namanya penguasa itu menjalankan roda pemerintahan antara pro dan kontranya itu ketika membangun sebuah jalan. Mungkin kita boleh memakai jalan itu, ya kan? Kemudian kalau ada ulama-ulama dulu, mereka justru memilih sesuatu yang lebih aman. Jadi atau kita makan sesuatu, tetapi makan makanan itu memang jelas-jelas kehalalannya, dan jangan sampai ketika kita makan kita terlupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah masuk pada derajat orang-orang yang dibikin waroknya, orang-orang yang sedikit sudah jelas kehalalannya, tetapi jangan sampai ketika mengkonsumsi yang halal itu dia lupa dengan siapa yang memberikan rezeki tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah kajian kita pada kesempatan sore hari ini tentang keutamaan sesuatu rezeki yang halal dan juga tercelanya rezeki yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita, kekayaan dengan yang halal daripada hal-hal yang diharapkan yang justru akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup ya Bu Marlina ya. Oke, saya serahkan sesudahnya kepada Ibu Marlina selaku host atau MC pada kajian online kita sore ini. Silakan Bu Marlina. Alhamdulillah, demikianlah tausiah yang Ustadz sampaikan, dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Lalu acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo mbak-mbak yang mau tanya jawab silahkan, boleh dinyalakan mikrofonnya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Halimah Cunwan, Ustaz. Ya. Nyatanya siapa Mbak? Nur Halimah. Nur Halimah dari Cunwan. Ya. Ya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara mensucikan makanan yang telah kita makan, misalkan haram dan syubhat, makruh kayak gitu. Bagaimana cara mensucikannya? Syukran. Kita tampung dijawab Bu Marlina. Langsung dijawab, monggo, nggak apa-apa. Langsung dijawab ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Ya. Bagaimana cara mensucikan makanan-makanan yang sudah kita masukkan ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, tapi makanan yang kita makan itu adalah makanan yang syubhat atau terlebih makanan yang haram. Rasul SAW memang bersabda, malabnu Adam bi'an syarum min batni. Tidak ada satu wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam itu lebih buruk daripada perutnya. Memang jadi masalah kita berbicara masalah perut ini, kalau berbicara perut, banyak orang yang tidak peduli dengan harta apa yang dia kumpulkan, yang dia makan, yang dia konsumsi, apakah dari halal ataukah yang haram. Saya ingin ada sebuah kisah ya. Jadi masalah fikih. Sebelum saya jawab ini, ada Ibu tahu tentang hewan jalalah ya. Hewan jalalah ini hewan yang makan dari kotoran. Nah, hewan jalalah ini boleh dimakan dengan ketentuan kata para ulama harus disterilisasi dulu. Dengan cara apa sterilisasi? Ada yang mengatakan seminggu. Memang waktunya berbeda. Yang penting dia steril dulu dengan makanan yang halal. Nah,
makanan yang halal, mungkin dia setelah 7 hari dia diberi makanan yang halal, maka setelah itu baru boleh dikonsumsi oleh orang. Hanya kita lele, kan? Lele makanannya makanan yang kotoran, ya, atau di sini ada apapun hewannya, kalau dia makan yang najis maka harus steril. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia yang kita sejatinya adalah makhluk Allah yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sudah tahu jelas kita sudah tahu dengan makanan yang sudah kita makan, setelah kita ngaji, kita berpikir secara matang, ya kan? Ya, makanan yang kita makan itu adalah banyak yang syubhat atau makan yang haram. Maka tidak ada satu jalan yang lebih baik, artinya kepada yang untuk kita, kecuali kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertobat mohon ampunan kepada Allah, kemudian kita berhenti dan tidak lagi mengkonsumsi makanan yang haram itu. Karena apa? Kita sebenarnya sudah diberikan perhatian yang luar biasa oleh Allah. Ketika kita sadar bahwa makanan kita ini haram, kita mampu menyadarinya. Kita mampu menyadari dan mengakui bahwa itu haram. Setelah saya mengikuti kajian barangkali itu, maka dengan segeralah bahwa kita makanan yang selama ini kita konsumsi, ya, maka biarlah itu akan menjadi urusannya Allah. Kita insya Allah akan diterima tobat kita kalau kita sudah benar-benar taubat kepada Allah. Jadi intinya ketika ada seseorang sudah mengakui saja, oh yang ternyata ini saya makan yang haram, saya makan dari riba, saya makan dari nggak jelas, maka ketika dia menyadari itu sejatinya itu adalah kita sedang diberikan perhatian yang luar biasa oleh Allah. Kita diingatkan oleh Allah daripada orang yang tidak sama sekali menyadari atau mengakuinya. Maka dalam hal ini, jamaah sekalian rahimahullah, maka segeralah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni apa-apa yang sudah dimakan di waktu-waktu yang lalu, maka dan setelah itu perbaikilah. Karena apa? Orang hijrah, orang sadar ini untuk menyadari sadar yang kedua ini susah. Contoh umpamanya gini. Jadi orang kalau sudah mau tobat, orang hijrah, ya dia sudah mau meninggalkan maksiat. Kemudian kok dia akhirnya terjebak lagi dalam kubangan masa lalunya yang nggak jelas. Itu nanti kalau mau hijrah lagi, mau tobat lagi kan berat. Jadi bagi saya, ya artinya baik untuk kita, ketika seseorang sudah tahu dia dulunya maksiat, dia makanan yang haram, maka setelah dia sadar, bersungguh-sungguhlah untuk menyadarinya, untuk bertaubat, minta ampunan kepada Allah. Karena apa? Kalau seandainya dia mengulang lagi makan makanan itu lagi, maka sungguh untuk kembali sadar, hijrah, untuk kembali taubat yang kedua kalinya itu akan jauh lebih susah dan lebih sulit, Pak. Jadi makanya kalau ini sudah sadar, maka benar-benar dimaksimalkan. Benar-benar dimaksimalkan apa yang Allah, yang kasih sayang Allah ini yang diberikan kepada kita, yang atau siapapun yang sadar ternyata ini tidak baik, haram. Maka mengampuni pertaubatan kita, baik itu artinya termasuk apa makanan atau minuman yang kita konsumsi dari hal-hal yang tidak jelas kehalalannya atau dia atau produk-produk yang Oke, ada lagi yang mau bertanya? Baik, Mbak. Bagaimana, ada yang masih mau bertanya? Kami persilakan, Mbak. Teman-teman. Yang kemarin tanya itu Bu Nur Halimah juga ya? Yang Ahad kemarin? Iya Ustaz. Oh iya. Betul. Afwan. Baik, teman-teman, masih ada yang mau bertanya lagi dengan Pak Ustadz? Silahkan. Kan nggak ada ya? Ada yang apa ya? Apa pertanyaannya itu lewat itu ya? Lewat chat? Ya, ada yang tanya.
Ada yang tanya kalau kita bertemu ke rumah orang non muslim dan kita nggak tahu kalau gelas atau piringnya bekas Coba itu dengan saja mewakili makannya haram. Mbak Mariana. Dibaca pertanyaannya dulu. Sebentar. Dicek. Ngapain? Coba ya. Nih, Mbak Arafa masih di sini. Ibu, saya nggak bisa. Mbak Marlina bisa dibaca pertanyaannya sama Mbak Lina. Saya nggak bisa. Nggak kelihatan itu ya, Bu. Saya baca Tapi aja, ini- saya bisa. Oh, oke. Iya udah. Ya, Udah saya Ustaz baca ya, sendiri saya yang ini. dia. Assalamualaikum. Ini kok kayak Kalau kita gini? bertamu, kalau Tiket. bekas untuk sajian makanan yang haram. Lagi baca di sini. Priyanto dari Pekalongan. Ya, dari Pekalongan. Oke. Dari Pak Rianto dari Pekalongan. Gimana hukumnya kalau kita bertamu ke non muslim, kita nggak tahu kalau gelas atau piringnya itu bekas dari mungkin dari piring dari makanan yang tidak halal, yang jelas karena orang muslim, orang kafir, dia makanannya tentu berbeda dengan kita. Ada batasan-batasan di mana babi halal bagi mereka, tapi kita tidak memakan babi haram bagi kita, atau yang lainnya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Yang jelas, al-aslu fil asya al-ibahah. Ada satu kaidah, sesuatu asalnya ini adalah ibahah. Kalau makanan-makanan itu jelas makanannya, jadi kalau bejananya itu hanya sebagai wasilah saja, yang dimakannya jelas. Kalau bejana itu sudah kelihatan secara aininya, secara zahirnya itu bersih, maka itu kita boleh memakannya. Jadi jamuan-jamuan orang, bahkan kita jamuan atau sembelihan orang kafir pun kan juga diperbolehkan, ya. Menurut Yusuf Qaradawi. Nah, ini memang berkaitan dengan sembelihan, tetapi dengan sembelihannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dalam hal masalah kehati-hatian ikhtiyaton, maka itu memang kita tidak perlu untuk, kalau bukan yang hal yang penting-penting amat, maka tidak perlu semacam itu. Karena seperti seseorang, ada sebuah kisah seperti Fudail bin Iyad, ketika beliau disuruh bertamu kepada seorang, artinya seorang ahli kitab, disuruh masuk rumahnya, beliau nggak mau, karena di situ takut kalau rumahnya itu adalah pernah memang dipakai untuk syiar-syiar kekufuran, kesyirikan kepada Allah. Tapi saking bagaimana waroknya beliau. Tetapi kalau memang itu adalah makanan itu datangnya dari orang yang non-muslim, dari orang kafir yang diberikan kepada kita, kalau memang jelas itu secara ainnya, zahirnya, al-aslu fil asya, itu adalah sesuatu yang halal, maka kita boleh untuk memakannya. Selagi artinya kalau itu memang makanan halal dan itu bejananya adalah bejana yang bersih, artinya seperti itu, maka itu adalah boleh untuk kita untuk memakannya. Yang jelas, tetapi saran saya kalau tidak terlalu pentinglah sangat, maka kita tidak perlu untuk datang, artinya seperti itu. Kecuali kalau penting banget, makanya kita menjadikan seorang teman yang kita masalah makanan ini kita harus hati-hati. Secara aininya itu adalah sesuatu yang jelas, nampak, asalnya itu adalah boleh, kita tidak perlu mempertanyakan ini bekas dipakai apa dan lain sebagainya, maka boleh untuk kita, kecuali kalau jelas-jelas nampak pada diri kita itu adalah makanan yang tersaji itu adalah makanan yang haram, maka jelas itu tidak boleh untuk memakan. Tapi kalau kita tidak artinya kita tidak yang jelas kita lihat itu adalah sesuatu yang jelas makanannya dan bejananya itu juga adalah bejana yang bersih secara secara zahirnya, maka insya Allah kita artinya tidak bermasalah dengan mengkonsumsi makanan itu. Tetapi saran saya memang kalau tidak penting sangat, maka tidak perlu untuk kita tempat-tempat yang justru akan menjadikan kita ini menjadi was-was atau kita merasa tidak masalah. Jadi kalaupun iya, maka selagi itu adalah suatu
makanan yang disajikan juga halal, maka kedahanannya juga bersih, maka insya Allah kita boleh memakannya jamuan dari orang-orang yang kafir atau orang-orang non-muslim itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Haryanto yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Baik teman-teman, berhubung waktu sudah sore ya, jadi kita tutup acaranya. Jazakumullahu khairan kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, kemudian acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan dibimbing oleh Ustadz Ferry Setiawan. Monggo Pak Ustadz, silahkan. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara sudah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau ada kebenaran datangnya dari Allah. Kita berdoa dan sebelumnya kita baca kitab untuk menambah keberkahan doa kita. Ridha illahi ta'ala wal maqasidina wal kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى محبة رسولك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. Alhamdulillah, berakhir sudah acara pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup doa dengan tasbih kafaroh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga berterima kasih kepada seluruh peserta kajian pada siang hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi kembali di kesempatan kajian siang hari ini. Saya pribadi juga mewakili teman-teman volunteer Dompet Duafa Hong Kong. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan atau kekhilafan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.